atau daun pisang yang kering di pohon kan. Ini daun pisang hijau segar. Ini yang sudah kering di pohon. Nah, ini kita sebut daun pisang. Ini biasa disebut klaras, ya kan? Nah, ternyata kan berdasarkan berbagai macam penelitian, klaras itu memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak, cukup komplit, juga memiliki kandungan zat anti radang yang cukup banyak. Apa tadi khasiatnya klaras? Satu, antioksidan, kedua, anti radang. Kalau antioksidan artinya bisa mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit. Kalau anti radang artinya bisa mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit karena peradangan. Peradangan cara Jawanya abuh lah. Wis kan, nah, itu kan klaras. Itu dua manfaat. Nah, untuk mendapatkan manfaat tersebut, kita itu biasanya klaras dijadikan teh. Nah, teh klaras juga ada dua. Ada teh klaras murni, ada teh klaras plus. Teh klaras murni itu apa? Nah, kayak gini kan. Klaras yang sudah kering kayak gini. Ini kebetulan habis hujan ya. Jadi nggak robek. Nah, pokoknya nanti dirajang dulu. Atau biasanya kalau pas nggak hujan ini diremes kayak gini nih, dia langsung hancur. Ya, yang murni itu masukkan apa namanya? Yang masih murni artinya hanya klaras murni saja, nggak ada campur apapun. Satu, teh klaras yang masih murni. Yang kedua, teh klaras plus. Apa itu teh klaras plus? Teh klaras plus artinya klaras dicampur dengan bahan yang lain kemudian dijadikan teh. Campurannya apa kan? Campurannya bisa bunga melati, bisa jadi teh melati namanya. Kalau dicampur susu jadi namanya teh susu gitu kan. Nah, kalau dicampur dengan es jadinya es teh. Kalau dicampur dengan gula namanya namanya teh manis dan lain-lain. Nah, ya sudah jelas ya bahwa teh daun klaras itu ada dua, ya kan? Ada daun klaras murni tanpa campuran apa-apa. Kemudian ada teh daun klaras plus, yaitu dengan campuran bahan lainnya seperti melati misalnya, atau gula, madu, susu dan lain-lainnya kan. Sudah jelas ya kan. Nah, sekarang cara membuatnya kan. Nah, cara membuatnya pun macam-macam. Cara membuat teh klaras. Di antaranya ini ya, masih kering kalinya. Nah, di antaranya misalnya nih, kita ambil teh klaras kayak gini, klaras nih, kita masukkan ke dalam gelas, lalu kita banjur dengan air mendidih. Diamkan beberapa saat sampai keluar zat-zat yang berada di dalam kerasnya, lalu teh klaras siap diminum. Itu cara pertama. Nah, cara kedua itu kita ambil beberapa klaras, misalnya kayak gini nih. Ini kebetulan habis hujan ya, jadi klarasnya nggak kering, harus kris. Sebaiknya kering ya, sehingga diginikan aja robek. Nah, misalnya kita ambil satu genggam keras gini, masukkan panci, terus direbus sampai mendidih, sampai keluar zat-zat yang ada di antioksidan dan anti radang dalam klaras. Nah, setelah itu jadilah teh klaras ya kan. Nah, kalau sudah begitu tinggal cara penyajiannya. Jadi istilahnya cara membuat tehnya ada dua ya kan. Nah, lalu yang keempat itu tentang peluang usaha kan. Nah, ini karena teh klaras masih banyak yang belum tahu, maka kalau Anda punya restoran kecil-kecilan atau pedagang kaki lima atau apa, coba di dalam tehnya itu dicampuri klaras. Maka nanti Anda akan menemukan rasa yang unik yang tidak ditemukan di warung yang lain. Kemudian nanti terkenal dari mulut ke mulut. Wah, tehnya di sana itu enak, ada rasa khasnya. Nggak taunya klaras. Jangan bilang-bilang ini peluang usaha, nanti banyak saingan pada tahu. Nah, itu peluang usaha yang pertama. Peluang usaha yang kedua tentu kemudian ini digarap ya. Teh klaras ini kemudian digarap menjadi teh kemasan atau teh saset misalnya, jadi dijual dalam bentuk sebagai teh klaras. Juga bisa dicampur dengan kembang-kembang yang lain tadi itu.
Jadi di sini ada 4 hal yang pengen saya katakan. Pertama, 2 khasiat utama Claras, yaitu mengandung antioksidan dan juga zat anti radang. Terus yang kedua, cara mengambil manfaat Claras, yaitu bisa dengan dijadikan teh murni atau teh Claras Plus. Terus yang ketiga, itu cara membuat sajian teh Claras juga ada 2. Ada dimasukkan ke dalam gelas harus disiram dengan air, atau dengan cara dimasukkan panci direbus. Nah, kemudian yang keempat itu juga apa namanya istilahnya tuh banyak. Yang keempat tuh ada 2 peluang usaha teh Claras. Yang pertama, dijadikan minuman di warung-warung yang sudah ada. Terus yang kedua itu dikemas mandiri jualan teh Claras. Untuk dasar penelitiannya banyak kan, nanti di deskripsi juga sebagian saya cantumkan lah insya Allah. Nah, kemudian juga istilahnya di Google banyak lah, tinggal klik teh Claras atau klik penelitian hasil Claras gitu kan. Nah ya kan tuh. Jadi ada 4 hal, jangan lupa. Nah, kemudian bagi Anda yang mau mendownload video ini, mau mengedit video ini, mau subscribe video ini, silahkan bebas. Nah, dan gratis, yang penting sudah subscribe, dan jangan lupa untuk di-share kepada orang lain dan digunakan hanya untuk kebaikan. Tuh ya kan. Nah, ini habis hujan nih. Tadinya ini sudah setengah lohor. Jadi mantepnya kan tadinya sebelum hujan, jadi Clarasnya itu lagi kering-keringnya. Tuh. Teh Claras. Viralkan teh warisan leluhur ya kan. Dah, jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat.